Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Meskipun pandemi COVID-19 berangsur-angsur telah menunjukkan indikasi penurunan dan pemerintah juga telah melonggarkan aturan PPKM, kami harap tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kondisi badan tetap sehat karena pandemi masih ada. Kami kembali hadir menjumpai Anda dengan menghadirkan berita sepekan Pusidrosal terkini yang kami kemas dalam Hydro Weekly News edisi 17 Juli 2022 bersama saya Letnan Andia dan saya Letnan Malawi. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Pusidrosal menyelenggarakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah bertempat di lapangan apel Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Minggu 10 Juli 2022. Sholat Idul Adha yang diikuti oleh seluruh personel tidur dalam Pusidrosal tersebut dihadiri oleh Komandan Pusidrosal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, dan pejabat utama Pusidrosal ini menghadirkan imam dan sekaligus penceramah Letkol Laut Khusus Oon Fauzi SAG. Usai pelaksanaan sholat, dilanjutkan dengan penyembelihan beberapa hewan kurban. Penyembelihan seluruh hewan kurban selanjutnya dilaksanakan pada hari Senin 11 Juli 2022. Dan Pusidrosal mengadakan kunjungan ke KBRI di Den Haag, Belanda dan bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda H.E. Meyerpas. Kunjungan dan Pusidrosal yang didampingi oleh Kolonel Laut Pelaut Dr. Okudwiran P. dan Letkol Laut Khusus Muhammad Kisti Amarona tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan menghadiri pertemuan International Center Electronic Navigational Chart Steering Committee ICENC di Antwerp, Belgia 11-16 Juli 2022. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, Laksdia TNI Nur Hidayat menghadiri pertemuan International Center Electronic Navigational Chart Steering Committee di Antwerp, Belgia 11-16 Juli 2022. Pada pertemuan ICENC yang dihadiri oleh 40 negara ini dan Pusidrosal didampingi oleh Kolonel Laut Pelaut Dr. Okudwiana dan Letkol Laut Khusus Muhammad Kisti Amarona, pertemuan tersebut akan mendiskusikan tentang banyak hal terkait dengan INC seperti distribusi global INC, standar kualitas INC, overlapping INC, serta isu strategis terkait dengan standar INC S100. Pusidrosal menghadiri fokus grup discussion FGD dalam rangka rencana penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Batahan Provinsi Sumatera Utara. Dalam FGD yang diselenggarakan oleh Ditjen Hubla Kemenhub di Hotel The Anaya Bogor tersebut, Pusidrosal mengirimkan wakilnya Mayor Laut Pelaut Doni Agies mewakili dan Pusidrosal. Penyelenggaraan FGD ini merupakan mekanisme dalam rangka penyempurnaan rancangan keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Batahan Provinsi Sumatera Utara. Batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Laut Provinsi Jawa Timur dibahas dalam rapat yang diselenggarakan Kemendagri melalui video conference pada Selasa 12 Juli 2022. Pusidrosal yang dalam rapat tersebut diwakili oleh Aspotmar dan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Sunardi dan Kadis Giomar Kolonel Laut Khusus Mudansaya di SSI menyampaikan bahwa Pusidrosal merupakan salah satu tim teknis dalam menciptakan kepastian hukum, wilayah administrasi pemerintah, daerah, dan peta laut Indonesia merupakan peta dasar yang digunakan dalam penyusunan rencana zonasi wilayah tersebut, khususnya yang ada di perairan Jawa Timur. Pusidrosal menghadiri rapat pembahasan mekanisme penelaahan nama rupa bumi yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial di Rupat Pusat PKLP BIJ Cibinong, Jawa Barat, Selasa 12 Juli 2022. Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, Yosef Dwi Sigit Purnomo tersebut, Pusidrosal diwakili oleh Aspotmar dan Pusidrosal dan Kadis Giomar mewakili dan Pusidrosal. Pada kesempatan itu, Pusidrosal menyampaikan bahwa dengan terciptanya mekanisme penelahan nama rupa bumi unsur pulau merupakan percepatan pelaksanaan pendataan updating peta laut Indonesia produksi Pusidrosal. Pusidrosal yang diwakili Kadis Nautika Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo melakukan verifikasi lapangan peninjauan lokasi landing point Sistem Komunikasi Kabel Laut SKKL, koridor kabel laut nasional yang ada di wilayah Karangasem, Senggigi, Sumbawa Besar, dan Bima. Selain Pusidrosal, hadir juga perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara, serta BPSPL Denpasar. Pusidrosal menerima kunjungan akademik dan kegiatan kuliah kadet mahasiswa S1 dan dosen program studi matematika Fakultas MIPA Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia Jumat 15 Juli 2022. Kunjungan akademik 50 mahasiswa yang didampingi perwira pendamping beserta 8 staf pengajar tersebut diterima Inspektur Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Roni Saleh beserta pejabat utama di ruang serbaguna Pusidrosal.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui kiprah dan peran Pusidrosal baik sebagai Kota Mata TNI Angkatan Laut maupun sebagai Lembaga Hidrografi Nasional. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Jaya Stefa, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.